Oke, kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Di kesempatan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat standar template agar bisa lebih mudah dalam pengisian parameter ya. Tentunya kita fokus untuk pembuatan tapping. Nah, untuk pembuatan tapping yang pertama kita buat center drill. Nah, fokus di parameter saja. Maksudnya nanti secara tools saya menggunakan spot drill, diameter, parameter nanti untuk RPM, lalu feeding itu sudah semua tersave di sini. Lalu tentunya nanti geometri nanti kita harus selecting. Nanti caranya apa ya saya akan tunjukkan di video ini. Lalu tentunya dia hole itu berdasarkan hole top, maksudnya yang paling atas tinggal turunnya berapa. Nah, ini untuk center drill di -2. Lalu untuk ininya sehari cukup satu kali aja drill rapid, tinggal kita oke. Nah, terus yang kedua nanti pad drill untuk tab M6 kita gunakan pad drill di diameter 5 plus parameter ini, jadi kita nggak perlu ngetting. Lalu untuk ininya nanti saya juga akan tunjukkan, masih harus selecting ya. Lalu yang penting ini depth, jadi nanti makanya di sini akan saya buat depth 20 ya, di keterangannya pad drill diameter 5 depth 20 ya. Ini walaupun sebenarnya bisa diubah nantinya ketika kita gunakan di project yang lain, tetapi ini kita kunci di -20 dari atas. Lalu dan juga ini trough, maksudnya tembus ya. Terus cycle-nya deep drill, nanti juga back depth-nya sudah diatur, tinggal nanti kita oke. Nah, lalu kita buat champernya juga menggunakan tool champer diameter 10. Lalu juga secara depth dari hole itu -3 agar terbentuk champer. Lalu di cycle-nya menggunakan langsung satu kali drill ya. Tuh, itu juga sudah oke. Terus yang terakhir adalah tapping. Nah, di tapping ini toolnya juga tab. Jadi ada 4 urutan ya, 1 2 3 4. Yang nanti untuk depth-nya kita bisa gunakan hole top tadi, bisa dibuat sama kalau untuk nantinya trough ya, atau tembus ya. Tabnya tembus, drillnya juga tembus. Ini dari tapping dan kita tinggal oke. Nah, di sini untuk urutannya center drill untuk yang pertama, lalu pad drill untuk yang kedua, lalu untuk champer yang ketiga, lalu yang keempat ada tappingnya. Nah, ini semua kita select pakai shift ya, biar ke select semua. Jadi klik yang paling atas, terus shift tahan ya, seperti ini. Nanti klik kanan, store as template. Di store as template kita berikan nama, misalkan pembuatan tab M6 kali 1. Nanti berisi 1 center drill diameter berapa tadi, 10 atau diameter 6, lalu yang kedua pad drill diameter 5, lalu yang ketiga chamber diameter 10, yang keempat ini tapping M6 kali 1. Oke, di lokal tinggal kita save. Nah, nanti ngeceknya di manage, nanti ada template library, kita tinggal klik. Nah, nanti di sini ada tab M6, kita bisa tandai bintang boleh, atau nanti waktu ngambil template tinggal kita pilih. Kalau ada bedanya dengan bintang, dia akan muncul di sini di tab M6 ini dengan muncul seperti itu. Lalu kita akan gunakan di program yang lain, contoh misalkan program seperti ini yang sudah kita sediakan ya. Kita buat yang simple dulu. Yang pertama, tetap kita harus buat di manufaktur, lalu setup baru ya. Di sini tinggal kita atur untuk stop offsetnya di bottom aja, misalkan berubah gitu ya. Di depth-nya kalau template-nya tadi kan diameter -20, kita buat 10 misalkan ya, 10 tapi tembus gitu ya. Kita tinggal oke. Nah, nanti kita masukkan template langsung tab M6, nanti bisa dikasih keterangan di belakangnya, bisa dengan sini template library. Ini nanti bisa masuk ke menu edit, ini dalam kurung misalkan stroke
minus 20 gitu ya, drop minus 20 di oke, nanti akan muncul juga. Jadi ketika kita masuk ke template, di sini ada tab mil drop minus 20. Nanti kita tinggal ambil, nanti otomatis akan masuk. Cuman kan masih ada merah, karena apa? Kita masih harus editing. Kita edit, nanti pertama yang diedit itu langsung masuk ke whole point-nya. Jadi whole point-nya ini kita klik satu aja, nanti akan ke select semua diameternya, karena menggunakan select same diameter seperti ini ya, select same diameter, baru nanti kita oke, karena dia sudah center drill, jadi nggak masalah, nggak perlu diganti depth, karena depthnya pasti dengan diameter ini depthnya 2 mili. Nah yang kedua tinggal kita edit lagi, ini menggunakan apa namanya, select diameter juga, kita select seperti ini. Nah karena P-drill, nanti untuk depthnya nanti kita atur, karena di sini menggunakan minus 20 ya, karena tadi modelnya di 10 ya, kita ganti di 10 ini ya. Lalu tinggal kita ambil lagi di sini, select lagi diameter yang sama, nggak masalah, perlu di select aja. Lalu nanti untuk depthnya kita gunakan di oh ini jumper ya, jadi nggak perlu langsung. Nah ini yang tabnya, tinggal kita atur lagi selecting dimana untuk depthnya. Nah ini tinggal diatur, kita ganti 10, sehingga semua program sudah oke, tinggal kita cek untuk simulasinya. Jadi nggak perlu mengatur tadi back depthnya berapa gitu, karena sudah terkunci di sini ya, center drill, terus lalu drill diameter 5, terus chamfer, baru tapping. Oke, baru kita nanti poskan. Nah untuk poskan ini karena sudah menggunakan T1, T2, T60, T42, nah ini tinggal kita select semuanya. Untuk toolchain ya, langsung diposkan dalam satu program. Pas proses, nanti di operation di sini akan muncul semuanya ya. Dia akan menggunakan nomor tool 1, 2, 60 dan 42. Jadi tinggal kita poskan dengan misalkan Fanuc. Nah ini tapping M6 kali 1, tinggal kita post, nanti akan muncul G-code yang sesuai dengan itu tadi, tool number 2 ya, 1, 2 dan 60. Lalu juga yang tabnya di 42. Oke, mungkin itu untuk 2D feature tanpa 3D, yang sebenarnya nanti saya coba juga buat secara 3D. Sebenarnya secara 3D itu akan jauh lebih mudah, karena dengan menggunakan recognize sebenarnya. Nah coba saya tampilkan sekilas saja bagaimana perbedaannya ketika kita menggunakan 3D ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan untuk 2D drilling terutama ya. Nah ini saya mempunyai satu model. Nah kita select model 3D seperti ini yang sudah dahulu, dan ini jenis diameternya juga banyak mas. Nah itu bagaimana terselect secara otomatis, itu di samping kanannya ada hole recognize. Nah di hole recognize ini akan terdeteksi diameter 10, 13, itu otomatis kalau 3D, termasuk parameternya dan tool yang digunakan. Jadi kita tidak perlu mikir. Lalu di sini tool library-nya juga sudah menggunakan tool standar. Kita bisa customize, misalkan menggunakan di PT mana ya, kita bisa ambil. Lalu di sini tinggal kita ambil, misalkan ada tapping juga ada otomatis nanti di situ drill dan taper condensing. Itu. Jadi di situ kita bisa tambahkan. Ya, tinggal kita oke, nanti akan muncul programnya. Nanti akan muncul programnya di sini.
Nah, jadi kita tinggal simulasikan. Nah, ini sudah otomatis pasti. Dan ini sudah ada di manufacturing, Fusion Manufacturing Extension. Jadi tinggal kita simulasikan. Nah, di center drill, tapping, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak perlu lagi selecting sebenarnya. Oke, mungkin sekilas itu, nanti kita bisa bahas detail bagaimana ini malah nggak perlu menggunakan template, jadi langsung menggunakan whole recognize. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.